pagi sahabat LCR Ministry, bagaimana kabar hari ini? Saya percaya kita semua boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan tentunya kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih, anugerah dan pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan renungan dan pengajaran pagi LCR Ministry, mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Bersatu sejenak bersama dengan saya, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami boleh bangun di pagi hari dan menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Sepagi hari ini sebelum kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami datang kepadamu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami dan kami mau mendengarkan suara-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sahabat LCR Ministry. Firman Tuhan pagi hari ini masih belajar dari Thomas part 2, masih dalam ayat yang sama, yang berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-25. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman renungan pagi hari ini saya akan beri judul, bijaklah dalam mendengarkan informasi. Saudara, betapa banyak anak-anak Tuhan yang mudah sekali percaya dengan berita-berita hoax, dan berapa banyak di antara kita yang lebih senang mendengar berita-berita palsu atau berita-berita hoax atau berita-berita bohong daripada realita hidup yang terjadi. Jadi, mari melalui cerita Thomas kita jangan buru-buru menyalahkan Thomas. Karena kenyataannya memang tidak mudah untuk memahami psikologi orang yang bimbang dan tidak percaya. Karena mungkin hal itu ada kaitannya dengan sifat-sifat pribadi seseorang yang sering menggunakan logika. Namun yang jelas Tuhan Yesus mampu menempatkan kembali jiwa Thomas dari kebimbangan kepada sebuah kepastian akan keselamatannya. Perjumpaan Thomas dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit membuat Thomas menjadi seseorang yang beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Thomas tidak lagi hidup dengan logikanya, tetapi dia hidup dengan hati yang terbuka menerima Yesus. Kini hatinya terbuka untuk menerima kehadiran serta kuasa Kristus yang telah bangkit. Damai dari Tuhan pun memasuki hati Thomas, dan akhirnya Thomas memiliki iman yang tangguh. Walaupun iman bukanlah suatu hal yang mudah baginya, tetapi dia belajar untuk mempercayai kuasa Tuhan. Haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCR Ministry, dalam renungan sebelumnya saya membahas tentang Thomas yang tidak percaya dengan berita kebangkitan Yesus Kristus dan perjumpaan Yesus Kristus dengan sahabat-sahabatnya. Dia terlalu mengedepankan logikanya. Saudara, mengedepankan logika, berpikir kritis sesuai dengan realita itu tidak salah. Namun sebagai orang percaya kita diberikan kecerdikan. Kita harus bijaksana di mana dan kapan dalam peristiwa apa kita harus mempercayai sesuatu dan tidak mempercayai sesuatu, dan di mana kita harus memakai logika kita. Dalam hal ini Thomas memberikan kita sebuah pelajaran untuk tidak langsung percaya begitu saja kepada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, belum tentu kepastiannya. Bisa jadi berita itu bohong yang beredar. Mengapa? Karena berita bohong seperti hoax atau hoax telah menjadi ancaman bagi kehidupan banyak orang. Berkembangnya teknologi bernama internet, media sosial membuat penyebaran informasi-informasi salah masuk dalam kehidupan orang percaya, dan orang percaya menjadi ikut-ikutan tidak karuan. Parahnya, banyak orang-orang percaya yang terjebak dan mereka mempercayai informasi-informasi salah tersebut, dari kalangan biasa-biasa saja sampai kalangan terdidik, bahkan kalangan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Mudah sekali percaya dengan berita-berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga banyak timbul masalah-masalah dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan meluas sampai kepada masyarakat. Saudara yang
terkasih sahabat LCD Ministry, informasi salah bahkan bisa membodohi orang-orang. Maka sangat perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk memiliki sikap seperti Thomas yang berkata, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Saudara terkasih, berita-berita atau kabar-kabar yang belum bisa dipastikan kebenarannya bisa membawa kehancuran atau malapetaka bagi orang-orang yang tidak lagi menyaring dengan benar berita tersebut. Itulah sebabnya banyak hubungan yang menjadi rusak, hancur, karena begitu mudah percaya akan berita-berita bohong. Banyak yang akhirnya menjadi kecewa, banyak yang menjadi sakit hati karena mendengar berita-berita palsu. Hubungan persahabatan, hubungan baik, rumah tangga hancur karena ada orang-orang yang membawa berita-berita atau yang menyampaikan kabar-kabar bohong yang belum tentu kebenarannya, hanya berdasarkan dengan katanya, kata dia seperti ini dan seperti itu, dan kita terjebak dalam situasi seperti itu. Saudara yang terkasih sahabat LCD Ministry, mari kita belajar dari sisi atau segi positif dari cerita Thomas. Pakai logika kita untuk menyaring berita-berita yang engkau dengar. Lalu bagaimana caranya kita menyikapi berita-berita yang tidak benar atau berita-berita hoax? Yang pertama, bersikaplah tenang. Berita hoax memang seringkali sangat provokatif dan banyak kali memancing emosi, baik itu emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak, harus berhati-hati dan menjadi tenang. Jangan mudah panik, karena dengan emosi yang mudah terbawa suasana atau ketika kita tidak tenang, maka kita bisa saja terjerumus di dalam sebuah keputusan, tindakan atau sikap yang salah, sehingga justru kita yang menjadi korban berita hoax yang akhirnya menyebarkan berita tersebut. Yang kedua, pastikan bahwa sumber berita itu valid atau benar. Saudara yang terkasih, berita bohong seringkali muncul dari sumber-sumber yang tidak jelas atau sumber yang tidak bisa dipercaya. Mungkin dari orang-orang yang gak suka sama kita, sehingga tidak akan menutup kemungkinan cerita yang kita dengar itu tidak benar. Ingat saudara yang terkasih, dunia ini ada dua tipe orang. Orang yang suka dengan kita dan orang yang tidak suka dengan kita. Maka marilah kita bijak dan kita tidak asal mendengar berita hoax tersebut. Yang ketiga, cek kebenaran beritanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan buru-buru sakit hati, jangan langsung baper, jangan langsung marah ketika kita mendengar omongan-omongan orang atau cerita-cerita yang disampaikan orang tentang kehidupan kita, atau cerita-cerita yang bohong tentang kita. Bisa saja ada orang yang coba-coba memprovokasi kita. Jadi ada baiknya kita cek dulu benar nggak berita tersebut. Jangan langsung emosi. Selidiki dulu baru kita bertindak supaya kita tidak salah langkah. Lalu saudara, bagaimana agar kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang datang, berita-berita bohong, termasuk dengan perkataan-perkataan orang tentang mungkin pribadi kita. Ayo bersikap seperti Thomas. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Dan jika itu pun benar, orang itu menceritakan atau membawa kabar yang sudah pasti kebenarannya, jangan langsung kita mengambil sebuah tindakan yang tidak benar. Mari sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita doakan dia dan kita belajar menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan. Biarkan Allah bertindak dan biarkan Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, tetaplah tenang, jangan mudah terpancing emosi. Ingat, jangan dengar apa yang tidak perlu kita dengar. Jangan lihat apa yang tidak perlu kita lihat. Jangan perkatakan apa yang tidak perlu kita sampaikan. Dan jangan mencari tahu segala sesuatu yang bukan urusan kita. Berusahalah untuk hidup damai, karena untuk itulah saya dan saudara dipanggil. Jangan mudah terpancing, tapi jadilah pembawa damai. Beritakan kabar baik, bukan pembawa berita hoax. Haleluya, amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami agar supaya kami tidak mudah mempercayai informasi-informasi keliru, termasuk perkataan-perkataan orang
yang menceritakan tentang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah Kau selalu menyertai, memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, bijaklah di dalam kita mendengarkan informasi agar supaya kita tetap berjalan di jalan Tuhan, dan agar supaya kita tidak mudah terpancing, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah sakit hati. Selamat beraktivitas, jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, shalom.